Bali, 2 September 2024. Surat terbuka Ketua Nelayan Lobster Bali kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Nama budaya. Saya bertanda tangan di bawah ini atas nama sebagai Ketua Nelayan Lobster Bali, yaitu Lebor Nugroho, jabatan Ketua Nelayan Lobster Bali. Yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Kami desak perbaikan regulasi tata niaga kelola benih lobster. Kami mengusulkan agar memilih Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP berdasarkan pengalaman, ilmu yang mendalam dan paham seputar dinamika kelautan, perikanan, sehingga bisa tuntaskan seluruh masalah yang selama ini gagal dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia. Kami meminta Menteri KKP ke depan hadirkan pesan positif pada visi yang jelas untuk masyarakat pesisir, termasuk menuntaskan seluruh agenda-agenda berantas illegal fishing, berantas oligarki benih lobster, dan seluruh masalah lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan tata negara benih lobster yang menimbulkan pengelolaan dan tata niaga benih lobster yang menimbulkan guncangan masalah serta tidak bisa memenuhi target pungutan pendapatan negara bukan pajak. Menteri KKP sekarang telah gagal mengelola Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Faktanya, tata kelola benih lobster sebagai sumber PNPB tidak maksimal dan potensi merugikan negara. Kami berharap sumber PNPB memiliki manfaat yang baik dan bisa dipetik hasil secara maksimal, karena kegagalan ini dipenuhi dengan nafsu serakah dan dugaan korupsi yang dilakukan. Yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Prabowo Subianto, ke depan untuk perbaikan atau memperbaiki Kementerian Kelautan dan Perikanan, pertama, harus dilakukan berantas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tata kelola ekspor ilegal berkedok budidaya benih-benih lobster. Budidaya benih-benih lobster ke Vietnam, mafia-mafia Vietnam yang merusak sumber daya benih-benih lobster. Kedua, Menteri KKP ke depan harus perbaiki tata niaga benih-benih lobster dengan prioritas pengusaha-pengusaha nasional, bukan serahkan regulasi ke oligarki negara lain seperti Vietnam. Tentu akan lebih maksimal untuk pendapatan negara kalau diberikan kepercayaan investasi kepada pengusaha Indonesia sepenuhnya, karena selama ini permainan kartel dan black market lebih merugikan Indonesia. Yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kebijakan pembukaan ekspor benih-benih lobster yang berkedok budidaya di luar negeri membuat rakyat bertanya, karena juklak juknis dalam budaya tidak ada. Saat ini seluruh pejabat di KKP termasuk Kementerian KKP juga ikut ke Vietnam dengan agenda sosialisasi kebijakan penjualan benih-benih lobster dari Indonesia ke Vietnam. Di sana salah satu isi dari MOU untuk jelaskan upaya KKP tingkatkan PNPB sebesar 6,8 triliun per tahun dalam 1 tahun, sehingga Menteri KKP tetapkan kuota penangkapan benih lobster sekitar 493 juta ekor dengan asumsi PNPB-nya sekitar 6,8 triliun yang bisa dicapai dalam tahun 2024. Namun Menteri KKP dibohongi oleh staf-staf dan menghitung PNPB demi kepentingan bisnis oligarki BBL. Mereka meyakinkan akan bisa capai PNPB sebesar 6,8 triliun per tahun itu dalam tahun 2024, namun gagal semua sama sekali. Yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dalam kenyataan PNPB tidak bisa ditarget capai 6,8 triliun. Sementara data yang berkembang di Badan Layanan Umum BLU Situbondo bahwa pembelian dan pengiriman ekspor benih-benih lobster sekitar 2, juta ekor. Asumsi benih-benih lobster yang termasuk ke Badan Layanan Umum Situbondo setiap hari mulai dari 25.000 sampai 300.000 ekor dari wilayah Jawa Barat, Sumbawa dan Lombok maupun wilayah penghasil benih. Menteri KKP telah gagal dalam hitung target PNBP dari jumlah benih
yang diekspor untuk pendapatan negara bukan pajak. Dalam data 2,7 juta ekor yang berhasil dibeli dan diekspor ke Vietnam, hanya sekitar 60% yang berhasil dikirim secara resmi atas nama Badan Layanan Umum atau BLU. Kemudian sisa benih yang dikirim secara ilegal yang juga diduga difasilitasi oleh BLU itu sebesar sekitar 40% dari jumlah benih per ekor. 40% benih per ekor. Nah, nilai potensi dari kerugian negara PNPB yang tidak capai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Prabowo. Yang lebih fatal lagi, ketika KKP terbitkan Permen 7 tahun 2024 tidak disertai dengan Juklak dan Juknis sebagai aturan teknis kewajiban pengusaha budidaya. Padahal Juklak dan Juknis baik dalam ekspor maupun budidaya tersebut sangat penting dijelaskan secara detail soal proses ekspor dan budidayanya. Sementara perusahaan yang tergantung dalam joint venture yang ada membeli benih dengan patokan harga 15.000 per ekor, sementara harga di tingkat nelayan sekitar 13.750, kemudian harga di Vietnam berkisar 37 sampai 38.000 per ekor. Kalau dihitung selisihnya, perusahaan joint venture yang peroleh keuntungan sekitar 17.500 di luar PNPB. Kalau dihitung keuntungan di luar PNPB yang ditetapkan sekitar 6.000 sampai 7.000 per ekor. Kalau dihitung PNPB yang diraih oleh pemerintah dari hasil ekspor benih-benih yang dilakukan oleh perusahaan joint venture sangat kecil. Yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Prabowo, kami akan meneruskan dugaan-dugaan dari problem benih-benih lobster ke penegak hukum. Kami juga meminta Menteri KKP segera diganti. Sekian surat terbuka